Selamat datang. Malam telah tiba, dan kini saatnya untuk melepas lelah. Tarik napas perlahan, dan hembuskan pelan-pelan. Bayangkan dirimu berada di tengah hamparan pasir yang tak berujung. Langit berwarna jingga kemasan meredup di atas cakrawala, dan angin gurun bertiup lembut, menyapu permukaan batu yang telah menua selama ribuan tahun. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan panjang, menyusuri waktu, kembali ke tanah kuno Mesir. Tapi bukan untuk berbicara tentang dewa-dewa atau para Firaun yang disanjung sejarah. Bukan, kita akan masuk jauh ke balik bayang-bayang megahnya piramida Giza dan mengenal mereka yang tak tercatat di prasasti, para tukang batu, para pekerja, mereka yang tangannya membangun keabadian. Namun namanya tak pernah disebut. Lalu, setelahnya, kita akan mengintip kehidupan raja yang mereka layani, menyelami rahasia yang tersembunyi di dalam struktur batu raksasa itu. Dan pada akhirnya, membandingkan semua itu dengan para elit spiritual Mesir kuno, para pendeta yang hidup dalam ritual dan kemewahan, di balik tirai dupa dan kain lenan putih. Tapi pertama-tama, bayangkan dirimu sebagai seorang tukang batu di bawah matahari Mesir yang tak mengenal ampun. Bayangkan pagi di Giza, cahaya fajar menyelinap di balik gurun. Belum begitu menyengat, namun udara sudah hangat, dan tubuhmu telah bangun bukan karena alarm, tapi karena bunyi kaki-kaki yang berjalan serempak, bunyi para pekerja lain, dan suara keras dari pengawas proyek yang tak pernah senyum. Kamu adalah seorang pekerja batu. Tugasmu sederhana, tapi tak pernah ringan. Setiap hari, sebelum matahari meninggi, kamu berjalan dari barak, ruang tidur sempit dari batu lumpur yang kamu bagi dengan belasan orang lainnya. Tempat di mana bau keringat dan debu bercampur menjadi sesuatu yang permanen. Pagi hari, kamu mengambil sepotong roti kasar dari gandum emer, kadang dilengkapi bawang merah atau bir encer hangat, lalu berjalan ke lokasi kerja. Bayangkan medan kerjamu, hamparan pasir keras, batu-batu kapur besar yang baru saja dipahat dari tambang di Tura, dan ratusan pria yang sibuk menyeret, mengangkat, mengukir, dan menghaluskan batu. Kamu bekerja dengan alat sederhana, palu, tembaga, pahat batu, dan terkadang tali serat kurma untuk mengukur. Tidak ada crane, tidak ada roda. Segalanya dikerjakan dengan kekuatan punggung, lutut, dan ketekunan. Kadang kamu berdiri berjam-jam dalam posisi yang sama, memahat satu sisi batu agar rata sempurna. Telingamu berdenging oleh suara pukulan logam yang tak henti. Tanganmu kapalan, jari-jari menghitam oleh debu kapur, dan panas. Panas yang perlahan-lahan menyelinap ke seluruh tubuh, hingga kaos katun tipismu terasa seperti lembaran pasir. Tidak ada pelindung matahari. Jika kamu beruntung, kamu bisa berdiri di sisi bayangan piramida, tapi hanya sebentar. Pekerjaan berat, berulang, dan tanpa akhir. Dan jika kamu tidak cepat, atau hasil pahatanmu tidak sesuai, kamu bisa dihukum. Bukan cambuk, mungkin, tapi pengurangan makanan, atau kerja lebih lama. Saat malam hari, tubuhmu kembali ke barak dengan lutut yang kaku, tangan pegal, dan kepala penuh suara dentingan logam yang masih tersisa di telinga. Kamu tidur cepat, bukan karena sudah waktunya, tapi karena tubuhmu sudah tidak bisa lagi menunggu. Tapi jangan salah, meski keras, kamu bukan budak. Sebagian besar pekerja piramida adalah buruh kontrak, diberi makan, tempat tinggal, bahkan pengobatan. Dalam banyak kasus, kamu adalah warga biasa yang dipanggil bekerja untuk negara. Dan jika kamu meninggal dalam proyek ini, mungkin kamu akan dikuburkan dekat situ suci. Tapi tetap saja, hidupmu adalah siklus dari debu, batu, dan kerja keras yang tak tercatat. Dan sementara kamu memahat batu demi batu, kamu mungkin bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang kamu bangunkan rumah keabadian ini? Apa ia akan mengingat namamu? Untuk menjawab itu, mari kita perlahan-lahan berpindah ke dalam dunia sang raja itu sendiri. Seorang penguasa yang menginginkan keabadian dan mendapatkan piramida sebagai simbol keagungannya. Kini, bayangkan dirimu sebagai saksi bisu di halaman istana. Langit biru Mesir menyelimuti istana kerajaan Memphis. Dan dari kejauhan, kamu melihat sosok itu, sang penguasa agung, Khanum Khufu, atau yang lebih kita kenal sekarang sebagai Firaun Khufu. Ia bukan sekadar raja, ia dianggap sebagai dewa yang hidup, perantara antara dunia manusia dan alam surgawi. Segala yang ia perintahkan tak boleh dibantah, termasuk satu proyek gila, membangun sebuah makam raksasa dari batu. Untuk menjamin keabadiannya, kita mungkin mengenalnya hanya sebagai pembuat piramida besar di Giza. Tapi, siapa sebenarnya Khufu? Sedikit yang tercatat, dan bahkan catatan yang ada seringkali saling bertentangan. Sebagian menggambarkannya sebagai pemimpin visioner yang mampu mengatur ribuan pekerja dan arsitek untuk menciptakan keajaiban arsitektur yang tak tertandingi. Sementara yang lain
menyebutnya sebagai penguasa bengis yang memaksa rakyatnya bekerja siang malam demi egonya sendiri. Dalam satu papirus, dikisahkan bahwa ia memerintah selama lebih dari 2 dekade. Dan dalam cerita rakyat Mesir yang ditulis jauh setelah masanya, diceritakan bahwa dia bahkan mengorbankan anak-anak perempuan. Untuk menguji kekuatan magis dan ramalan, apakah cerita ini nyata atau hanya bayangan gelap yang ditinggalkan oleh kekuasaan mutlak yang pasti di bawah kepemimpinannya, dibutuhkan lebih dari 2 juta balok batu, masing-masing seberat rata-rata 2,5 ton. Untuk membangun struktur raksasa itu, dia mempekerjakan ribuan pekerja, arsitek, ahli astronomi, dan pemaham, dan mengatur semuanya dengan presisi luar biasa. Posisi piramida sejajar hampir sempurna dengan arah mata angin. Rasio dan ukuran tiap sisi seolah menyatu dengan ilmu matematika modern. Tapi mengapa begitu besar? Mengapa begitu megah? Karena bagi Khufu, makam bukan sekadar tempat peristirahatan, tapi gerbang menuju keabadian. Dan hanya raja yang bisa melewati gerbang itu dengan megah. Kekuasaan dan proyeknya mungkin telah menguras tenaga bangsanya. Namun warisannya berdiri hingga hari ini, dan mungkin akan tetap berdiri 1000 tahun lagi. Itulah Khufu, raja yang membangun keabadian dengan tangan rakyatnya. Sekarang, mari kita menyusuri batu-batu yang ia tinggalkan, menjelajahi struktur raksasa yang menyimpan lebih dari sekadar jasad, misteri, rahasia, dan pertanyaan abadi. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri tepat di depan piramida besar Giza. Bayangannya menjulang, membungkusmu dalam keheningan abadi. Struktur batu raksasa ini telah berdiri selama lebih dari 4.500 tahun. Namun, meski sudah dipelajari oleh ribuan arkeolog, masih ada bagian dari piramida ini yang tak terjamah. Ruang-ruang tersembunyi, lorong-lorong bisu, yang menyimpan misteri hingga hari ini. Mari kita masuk perlahan ke dalam, bukan melalui jalur turis modern, tapi melalui lorong sempit yang menurun setinggi 1 meter. Kamu harus membungkuk, merasakan dingin dinding batu dan bau kuno dari udara yang tak berubah sejak zaman Khufu. Di dalamnya ada berbagai ruang utama, ruang raja, ruang ratu, dan galeri besar. Namun pada tahun 2017, para ilmuwan menemukan sesuatu yang membuat dunia arkeologi terdiam. Sebuah ruang kosong besar di atas, Grand Gallery, yang belum pernah diketahui sebelumnya. Mereka menamakannya Big Void. Bagaimana mereka menemukannya? Dengan teknologi mografi, sebuah metode pemindaian menggunakan partikel kosmik yang bisa melihat struktur padat tanpa merusaknya, sama seperti sinar X raksasa untuk piramida. Ruang tersebut panjangnya sekitar 30 meter dan lebarnya cukup besar untuk menampung pesawat kecil. Namun, hingga sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu apa isi ruang itu. Tak ada pintu masuk, tak ada jalan, hanya kekosongan misterius. Apakah itu ruang seremonial? Ruang untuk menyimpan harta, atau mungkin jebakan untuk menyimpangkan perhatian pencuri makam? Kita juga tak tahu pasti bagaimana balok-balok batu raksasa itu bisa dipindahkan ke tempatnya. Beberapa teori menyebutkan adanya sistem tanjakan spiral internal, sementara yang lain membayangkan sistem katrol dan balok kayu yang rumit. Namun semuanya masih spekulasi, dan di luar semua teori, ada hal-hal yang lebih halus, seperti ruang resonansi tempat suara bergema aneh, atau posisi ruangan yang sejalan dengan bintang-bintang. Seolah-olah arsitek piramida tidak hanya membangun makam, tapi membangun peta spiritual menuju langit. Piramida bukan sekadar tumpukan batu, tapi kode, simbol, dan mungkin pesan dari masa lalu yang masih menunggu untuk dipahami. Dan ketika kamu berdiri di sana, di lorong sepi yang gelap dan sempit itu, kamu menyadari satu hal. Dalam diam, batu-batu ini masih berbicara. Tapi suara itu hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup sabar untuk mendengarkan. Sekarang, dari dunia bawah tanah dan ruang kosong, mari kita naik ke tempat para pemegang kuasa spiritual zaman Mesir kuno, orang-orang yang hidup dalam kemewahan, tapi juga dibebani tanggung jawab kepada para dewa. Sekarang, mari kita naik ke permukaan, meninggalkan lorong-lorong sempit dan ruang hampa dalam piramida, menuju kehidupan mereka yang hidup dalam terang dupa, di tengah nyanyian ritual, dan di bawah bayang-bayang kuil yang menjulang. Bayangkan dirimu, bukan sebagai buruh, bukan sebagai raja, tapi sebagai seorang pendeta tinggi Mesir kuno, penjaga hubungan antara manusia dan para dewa. Kehidupan para pendeta ini sungguh berbeda dari rakyat biasa. Mereka tidak bekerja di ladang, tidak mengangkat batu, tidak harus tunduk pada keinginan pasar. Sebaliknya, mereka tinggal di kompleks kuil besar seperti Karnak atau Luxor, tempat di mana matahari pagi menyinari kolom-kolom batu setinggi belasan meter. Mereka bangun pagi bukan untuk kerja kasar, tapi untuk melakukan ritual suci. Bayangkan kamu memasuki ruang suci di dalam kuil. Langkahmu sunyi, jubah lenan putih membungkus tubuhmu, dan tanganmu membawa dupa harum.
Ritual ini harus dilakukan dengan presisi sempurna, karena kesalahan kecil bisa berarti murka dewa. Pendeta Mesir memiliki kekuasaan yang luar biasa. Mereka adalah penjaga ilmu pengetahuan, astronomi, pengobatan, dan literasi. Hanya mereka yang bisa membaca hieroglif dan teks-teks sakral. Mereka juga sangat kaya, tidak seperti para buruh yang makan roti kasar dan bir encer. Para pendeta hidup dari hasil ladang kuil yang luas, memiliki budak, pelayan, dan akses ke barang-barang mewah, seperti parfum, anggur, dan kain impor dari Levant. Bahkan, beberapa pendeta memiliki kekuasaan politik yang nyaris menyamai raja. Dalam beberapa periode, para pendeta Amun-Ra di Tebes mengontrol kekayaan dan tentara yang lebih besar dari Firaun itu sendiri. Namun, kemewahan ini datang dengan harga. Hidup mereka terikat oleh aturan ketat. Mereka harus menjaga kesucian, tidak boleh makan makanan tertentu, tidak boleh menyentuh benda-benda yang dianggap najis, dan hidup dalam siklus puasa dan upacara dalam satu hari. Seorang pendeta bisa melakukan lebih dari 30 ritual, membersihkan patung dewa, mengganti pakaian suci, menyanyikan mantra yang sama selama berjam-jam, dan semuanya dilakukan bukan demi kenyamanan pribadi, tapi untuk menjaga keseimbangan kosmik yang disebut Ma'at, tatanan dunia yang seharusnya tak pernah terganggu. Jadi, meskipun mereka hidup jauh dari penderitaan para tukang batu, hidup para pendeta pun bukan tanpa tekanan. Mereka adalah tahanan dari aturan langit, penjaga keteraturan dunia, yang diam-diam menyadari bahwa jika mereka gagal, dunia bisa runtuh. Dan begitulah kita menutup perjalanan malam ini. Dari tangan kasar yang membangun keabadian, ke raja yang ingin hidup selamanya, ke ruang kosong yang masih menyimpan teka-teki, hingga mereka yang menjaga keseimbangan dunia dengan doa dan ritual. Semuanya bagian dari satu kisah besar, yang ditulis bukan dengan pena, tapi dengan batu, pasir, dan waktu. Tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu beristirahat, seperti batu-batu tua yang diam di bawah langit gurun. Tidurlah, dan mungkin malam ini, mimpimu akan membawamu berjalan di lorong-lorong piramida, mendengarkan bisikan masa lalu. Selamat tidur, dan sampai bertemu lagi di sejarah berikutnya yang menenangkan.